Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang mau masuk hari ini? Alidia. Kita doakan semoga teman kita yang tidak masuk hari ini bisa kembali bersama dan bergabung bersama kita untuk belajar bersama. Masih semangat? Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Matematikanya apa? Kita akan menjadi seorang penjelajah, menjadi seorang ahli. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang membuat tabel, terus apa lagi ya? Cari tahu, mencari tahu tentang data yang paling besar dan yang paling terbanyak dan paling sedikit. Oke, tapi sebelum kita mulai petualangan pada hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya bisa berdiri di tengah, di samping, di belakang, di samping kanan kiri juga boleh. Oke ya. Jangan tahu loh. Ya, silakan ikuti gerakannya. Oke, silakan bisa duduk kembali. Sudah nambah semangat. Alhamdulillah. Nah, hari ini tadi yang belum Diva sampaikan. Jadi kelas 3 pagi hari ini akan mendapatkan sebuah misi. Misi itu apa? Pencapaian. Jadi kalian gambarnya alien ya, tapi kita hari ini tidak akan tapi menjadi seorang detektif. Mencari, menemukan data. Caranya bagaimana? Caranya mengetahui data? Dari video. Dari menyelidiki dengan cara membaca. Oke, apalagi mencari bukti. Apalagi kalau kamu misalnya ingin mencari tahu data tentang kesukaan temanmu, hobi, aku suka makan sayur misalnya, atau buah-buahan kesukaan temanmu, bagaimana cara mengetahuinya? Bertanya pintar. Apalagi kalau mau
data. Jadi kalau kita baca tabel itu lebih mudah ketika tabelnya sudah ada datanya. Ketika akan berikan sebuah video tentang penyajian data. Nah ini ada 3. Yang pertama adalah cara mengumpulkan data. Yang kedua, contoh membuat tabel dan diagram. Silakan perhatikan video berikut. Bro, kita survei yuk. Survei apa? Olahraga favorit teman-teman. Buat? Nentuin mau olahraga apa di kelas meeting. Ya, Asis. Tentu. Dan ini yang suka futsal, basket, bulu tangkis, voli. Sekarang hitung jumlah kertasnya. Oke. Futsal 24, basket 26, bulu tangkis 35, voli 20. Cakep. Tuh kan, kalau kita ada survei terus langsung tentuin volley, yang tadi bisa sepi banget. Iya deh, percaya. Biar fair, kita tempel kali ya hasil surveinya. Boleh, boleh. Mau kemana? Tempel tabelnya di mana? Ih, masa tempelnya tabel? Kurang cakep dong. Data kan bisa disajikan dalam bentuk diagram, bro. Bener juga. Bagus diagram apa ya? Diagram tentang aja kali ya. Lingkaran. Cakep. Yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut. Bagaimana cara si bro dan sisnya ini mengumpulkan data? Bertanya dengan memberikan kertas. Ya, kertasnya berisi kuesioner. Dia mengumpulkan data dari 100 siswa untuk mengetahui jenis olahraga. Ketemu tadi ada basket berapa? Jumlahnya tadi ada ya sekitar itu ada basket, voli berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, kalau kalian cuma mengumpulkan data kertas 100 lembar, itu bingung nggak kita mau membaca? Bingung ya? Tapi kalau sudah bentuknya tabel, jadi lebih mudah dibaca atau masih bingung dibacanya? Lebih mudah. Lebih mudah lagi kalau kita tuangkan ke dalam gambar atau diagram. Jadi bisa tahu, dari paling banyak ini berarti olahraga apa yang diminati kalau berdasarkan video tersebut. Berarti cara mengumpulkan data yang pertama bertanya, mengumpulkan data dengan kuesioner. Kemudian disusun datanya menjadi sebuah tabel. Kemudian dibuat menjadi sebuah gambar, bentuknya diagram. Oke. Nah, hari ini kita tadi sudah melihat video. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Yang kedua adalah kita akan membuat tabel. Tabel terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat diagram. Jadi data adalah bisa kita simpulkan materinya dari video itu. Yang pertama adalah data. Data adalah informasi yang kita kumpulkan. Contohnya, buah favorit teman sekelas, warna kesukaan teman sekelas, jumlah teman yang ada di kelas 3 misalnya. Sampai di sini ada yang masih kesulitan? Oke, berarti sebuah data adalah informasi yang kita kumpulkan. Cara mengumpulkan data tadi bertanya, kedua menghitung, kuesioner ditumpuk ada berapa, yang suka basket, yang suka voli berapa. Yang ketiga mengamati, menyimak, apa tadi kata disebut? Semak, gitu ya. Mengamati. Nah,
Misalnya, kalau kita mengamati pertumbuhan kecambah, setiap hari nambah daunnya satu, besok lagi nambah daunnya satu, atau bertambah tinggi, tambah berapa senti, itu juga proses pemanasan. Kemudian kita akan tuangkan ke dalam sebuah tabel. Tabel ini berfungsi untuk merapikan data supaya lebih mudah dibaca, supaya lebih rapi dan teratur, kemudian lebih bisa dipahami seperti itu. Kemudian setelah dibuat tabel, kita buat diagram supaya lebih mudah lagi untuk membaca. Diagram berupa gambar. Makin tinggi batangnya, makin banyak jumlah. Makin sedikit batangnya atau makin rendah batangnya, berarti makin sedikit jumlahnya, seperti itu. Nah, berarti manfaatnya apa ketika kita menjadi seorang detektif atau ahli data? Apa mas? Tahu paling banyak, tahu jumlah yang paling banyak. Oke, terus siapa lagi? Tahu yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Terus Jadi kalau gitu kan udah paham ya? Betul. Nah, fungsi untuk kehidupan kita sehari-hari itu ini. Kita bisa tahu jumlah yang paling banyak dan juga jumlah yang paling sedikit. Oh, ini loh peminatnya yang paling banyak. Oh, yang paling suka paling banyak itu ini. Gitu. Sebelum kita menjadi seorang detektif, berarti kita akan bagikan kelompoknya. Kelompoknya ini aja ya, satu meja aja ya. Berarti Mas Drew, Mas Jamie, Mas Saka, Mas Excel dan juga Mas Alvino menjadi kelompok 1. Kelompok 2 ada Mas Joel, Mas Jeffrey, Mas Azril, Mas Mirza, Mas Hiden dan juga Mas Sidu. Ini mas-mas semua ya ini ya. Terus kelompok 3 ada Mbak Diva, Mbak Nail, Mbak Mezena, Mbak Eke, Mbak Carolina, Mas Akbar dan juga Mas Kevin. Dan kelompok terakhir, ya tadinya kita mau buat 6 kelompok tapi ada temannya yang nggak masuk, jadi kita buat jadi 4 kelompok saja ya. Ada Mas Azra, Mas Rasbul, Mas Akhtar, Mas Idris, Mbak Naila dan juga Mbak Nafisa. Berarti Pak akan bagikan senjata atau alat pengumpul data. Gaduh gambar akan dibagikan kepada setiap kelompok. Bagaimana caranya setelah itu? Aturannya adalah, perhatikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan sebuah dadu. Dadu dilempar sebanyak 10 kali. Kemudian setelah setiap lemparan kalian catat menjadi turus dulu. Kemudian kalian tulis frekuensinya. Kalian bisa melakukan kerjasama dalam sebuah kelompoknya. Ya, diisi LKPD. Setelah diisi LKPD-nya, kalian bisa presentasi masing-masing kelompoknya. Nah, ini lempar dadunya mau 10 kali apa lebih? Kita sepakat aja. 15? Ya. 15 kali ya. Oke, sekarang berarti kita akan bagikan dadunya. Contoh, berarti kita beri contoh ya. Contoh mengerjakannya adalah 1 kali lemparan, misal ini keluar jeruk. Berarti nanti kita tulis jeruk ini punggung gitu. Nanti akan berarti bagikan sebuah LKPD. Nah, itu lembar kerjanya di sini ada penyajian data
beda. Berarti kalian warnai sret. Tiga di gambar ayam. Menggunakan pensil warna atau krayon yang kalian bawa. Kalau bisa masing-masing gambar dengan warna yang berbeda. Supaya apa kok warnanya beda-beda? Supaya mudah diketahui, mudah dibaca dan lebih menarik karena warnanya banyak ya. Oke. Ada pertanyaan? Bisa minta tolong perwakilan satu orang di dalam satu kelompoknya untuk bisa mengambil apa yang akan kalian kalian boleh pilih. Sudah pada lima semua? Oke. Kita acak gantinya di dalam satu kelompok ada berapa orang? 5. Masih
kelinci dan gajah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah melakukan pengumpulan data, membuat tabel, membuat diagram, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Apa yang paling seru di kegiatan hari ini? Melempar ahli data, kerjasama, membuat diagram, ya menjadi seorang ahli data. Jadi mana yang paling seru menurut kelompok 1? Paling seru yang bagian apa menurut kelompok 1? Membuat diagram. Oke, kelompok 2 yang paling melempar jadu, kelompok 3 yang paling seru pengalamannya melempar jadu. Oke, kelompok 4 yang paling seru apa? Jadi ahli data semuanya bekerjasama, melempar jadu, dan lain-lain. Kemudian ada misi lanjutan. Selain di sekolah, kalian bisa lakukan misi ini untuk dilanjutkan di rumah. Bisa cari data makanan favorit ayahmu, ibumu, adikmu, kamu juga. Bisa menghitung jumlah benda yang ada di rumah. Oh, di rumahku kursinya ada 2, mejanya ada 5 misalnya. Boleh. Terus kita simpulkan kegiatan hari ini. Ada yang mau berbicara? Mbak Diva, tadi kita belajar tentang apa? Mengumpulkan data. Mbak Nafisa? Ya. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini kita sudah belajar tentang penyajian data. Data itu apa yang pertama tadi? Data itu apa Mas Sarah? Informasi ya.